Republik Indonesia. Bupati Tabanan beserta rombongan tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Yen gumanti bajang tan binaya pucuk ngadang kembang di Subaya layu tanah dengerunguan ngemasin mekutan becik melaksana dagumanti dadi kembang bintang mentek dirurungi mekejang mengempok raris keentungan ya ibungan sandan selayu-layu-layune miye toya nyandang tular sauripe melaksana becek para truna-truni mangja saling asa ase aso menyama beraya tokukuhin rahayu kepanggih. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Teriring satu lagu dari saya, Bungan Sandang. Semoga semua senantiasa berbahagia. Semeton sareng sami persida saling asah asilan asuh. Ya ibungan sandang selayu-layu-layune miye toya nyandang tular sauripe melaksana para semeton sami mangda saling asa ase aso menyama beraya tokukuhin rahayu kepanggih menyama beraya tokukuhin rahayu kepanggih.
Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya satu stansa. Hadirin selanjutnya marilah kita menundukkan kepala sejenak, memohon warenugraha ide yang wiwasa Tuhan yang Maha Esa dalam doa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilakan. Berdoa selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Selamat sore kami sampaikan kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di Kota Singasana, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dan kami ucapkan selamat datang di Gedung Kesenian Kebanggaan Kabupaten Tabanan, Gedung Kesenian Iketut Maria Tabanan dalam acara Temu Wicara Serangkaian Kunjungan Budaya Menteri Kebudayaan Republik Indonesia di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, suatu kebanggaan tentunya pada sore hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat sore dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Dr. Fadlison MSc, Bupati Tabanan Bapak Dr. Iko Manggede Sanjaya SEMM, yang kami hormati Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, yang kami hormati Kepala BPK Wilayah 15 Bali NTB, Staf Khusus Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, yang kami hormati Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia, Ide Cokorde Anglurah Tabanan, Taler Penglingsir Puri Sejebak Tabanan Sane Kusumayang Titiang, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Dandim 16-19 Tabanan dan Kapolres Tabanan,
asisten dan PLT asisten Setda Kabupaten Tabanan, kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabanan. Yang kami hormati para akademisi, perupa Batu Kau Tabanan, seniman, dan budayawan, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita tak henti-hentinya menghaturkan puja pangastuti dan sesanti angayu bahagia kehadapan Ide Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kartawarenugraha beliau serta limpahan karunia beliaulah pada hari ini, Jumat 5 September tahun 2025, kita dapat hadir dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hadirin, hari ini adalah sebuah momentum yang sangat istimewa, di mana kita bersama telah menyambut kehadiran Menteri Kebudayaan Republik Indonesia di Kota Singasana, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Tentunya dengan kehadiran beliau dan disambut hangat oleh Bupati Tabanan dan Wakil Bupati Tabanan menjadi semangat baru untuk kita terus dapat menjaga, melestarikan, sekaligus mengembangkan kekayaan budaya yang kita miliki agar tetap hidup, lestari, dicintai, dan diwariskan bagi generasi mendatang, khususnya di Kabupaten Tabanan. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa. Dan terima kasih pula kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia yang sudah hadir di Kota Singasana, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Hadirin undangan yang kami banggakan, sebelum kita mengikuti temu wicara budaya pada hari ini, kami akan mengundang terlebih dahulu kepada yang terhormat Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bupati Tabanan, Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia, Bapak Putu Subatmarudana MBA, serta pemandu wicara, Bapak Profesor Dr. Andes Igusti Nengah Surate MSN, untuk dapat menuju tempat duduk yang telah disediakan di atas panggung. Kami silakan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, sebelum kita melanjutkan ke acara Temu Wirase pada sore hari ini, kita akan ikuti dan simak bersama sambutan ucapan selamat datang Bupati Tabanan kepada Bapak Dr. Iko Manggede Sanjaya SEMM, dengan hormat disilahkan. Ini lengkap yang ini. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tepuk tangan dulu, harus semangat lalu. Walaupun jam-jam ngantuk, tapi tetap semangat. Yang kami hormati dan yang sangat kami muliakan, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Dr. Fadly John MSc. Boleh tepuk tangan yang keras. Mohon izin Pak Menteri, tadi juga saya sampaikan kepada masyarakat Tabanan bahwa kehadiran beliau bukan saja bicara tentang kebudayaan, kesenian yang ada di Kabupaten Tabanan dan Bali, tapi kehadiran beliau membawa nuansa kesejukan terhadap isu-isu nasional yang ada sekarang ini, bahwa Tabanan Bali aman-aman saja. Jadi berikutnya yang sangat saya hormati Bapak Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Sugunawan, juga Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan, Pak Made Darmawan Suteja, Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
dan masyarakat adat Pak Samsul Hadi, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bali NTB Bapak Guswanto, juga yang sangat saya hormati staf khusus Menteri Bidang Sejarah dan Perlindungan Warisan Budaya Bapak Basuki Teguh Yuwono, selamat datang. Dan staf khusus Menteri Bidang Diplomasi Kebudayaan Hubungan Internasional Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Anissa Rengganis, Ibu. Ini satu-satunya Sri Kandi yang hadir, tepuk tangan nih Sri Kandi. Juga Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia, tidak asing lagi Bapak Putu Rudane yang punya museum di Gianyar. Juga yang sangat sane banget ke Semayang Titiang, sane banget Wang Yang Titiang, Ide Cekordo Anglurah Tabanan, Raja kita di Tabanan. Boleh tepuk tangan buat Ide Cekordo. Sama Ange Puri Sejebag Tabanan. Tabanan, Kramitan, Kediri, Cingak Titiang, sareng sami, sane banget Semayang Titiang. Dan hari ini Titiang juga kedampingin oleh Saudara Titiang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dari perwakilan Forkompinda yang lain juga yang hadir yang saya hormati. Juga ada anggota DPRD Bapak Putu Desta Kumara, ada Bapak Gusti Komang Wastana. Mohon izin Pak Menteri, ada 2 anggota DPRD tingkat 2 Kabupaten Tabanan hadir. Boleh tepuk tangan buat wakil rakyat kita juga hadir. Juga para asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, semuanya yang hadir yang sangat Titiang hormati, ada camat juga hadir, juga ada kelompok ahli pemerintah Kabupaten Tabanan, akademisi, seniman, budayawan, perupa, batu, karu yang hadir, yang tadi lukisannya sangat diapresiasi oleh Bapak Menteri. Nanti ada salah satu lukisan beliau minat. Tadi bisik-bisik, Pak Sanjaya gimana lukisannya itu? Ambil aja Pak Menteri, saya bilang gitu. Ya ambil saja Pak Menteri. Jadi lukisan kita ini saya dari masuk sampai tadi di pojok semua itu keren-keren banget. Tidak salah bahwa Kabupaten Tabanan memiliki maestro seni budaya, seniman, semuanya hadir di Tabanan. Tadi beliau Pak Menteri hadir di Jero Tengah, di tempatnya Aji, juga tempat kediaman tokoh kita, maestro kita, Aji Samargantang. Tadi bagaimana salah satu karya seni ditampilkan tarian-tarian dan sastra yang sangat luar biasa, sampai Bapak Menteri terpukau melihat bahwa kita di Kabupaten senimannya tidak kaleng-kaleng. Nah ini luar biasa, top, Marco top. Jadi langsung beliau tadi mengapresiasi seniman Tabanan. Baik Bapak Ibu, khususnya Bapak Menteri yang sangat saya muliakan. Kami di pemerintah Kabupaten Tabanan atas kehadiran Bapak Menteri merupakan sebuah kehormatan yang sangat luar biasa. Kedatangan beliau bersama semua jajaran yang hadir, dan kami di Tabanan, saya dengan Pak Wakil, dengan Ide Cekordo dan semua tadi begitu antusias menyambut rombongan. Tujuannya adalah beginilah kultur budaya agraris. Kami ini adalah masyarakat agraris, masyarakat petani yang sampai saat ini mempertahankan kebudayaan agraris. Masyarakat kami 75% adalah masyarakat petani. Jadi memang kami punya objek wisata Bedugul, Jatiluwih dan Tanah Lot, itu juga bagian daripada warisan masa lalu. Warisan zaman raja-raja masa lalu. Itu yang kami create
jadikan destinasi dan kami ceritakan sehingga juga merupakan destinasi wisata. Jadi di Tabanan belum ada beberapa mungkin tapi belum yang besar terbangun destinasi wisata yang baru. Kalau di Bukit ada patung Garuda Wisnu Kencana GWK, kebetulan itu juga dibangun oleh putra Tabanan Bapak Nyoman Nuarte. Boleh tepuk tangan buat maestro kita Pak Nyoman Nuarte. Dan Pak Menteri pun tadi menanyakan apakah ada patung Bapak Nyoman Nuarte sebagai seorang maestro pematung. Saya sampaikan ada. Di tengah-tengah jantung kota Tabanan ada patung Bung Karno, yang di sebelah depan gedung BRI ada patung Sri Kandi Tabanan Sagung Wah. Jadi pemberian hibah dari beliau kemarin satu patung nilainya 3M, ada 2 patung 6M diberikan cuma-cuma sama beliau karena beliau sebagai putra Tabanan yang saat ini memang nama beliau sudah tidak asing lagi. Jadi luar biasa. Jadi pemberian beliau. Jadi ada patung beliau. Dan Pak Menteri juga tadi cerita bagaimana nanti mengangkat Tabanan ini khususnya museum-museum yang ada di Bali, bahkan tersentuh di Tabanan ada museum kita udah rancang namanya Museum Sagung Wah. Kita ada 10 tahun yang lalu kita dirikan tapi belum optimal kita laksanakan. Tujuan daripada kita bangun Museum Sagung Wah ini kita sudah ramalkan. Kita ramalkan, saya mewakili masyarakat Tabanan sebagai Bupati sudah kita ramalkan apa yang akan terjadi ke depan. Mas Tungkare 10 tahun kita dirikan museum, tujuan adalah untuk mengisi tentang sejarah Tabanan masa lalu, tentang sejarah Tabanan masa kini, bahkan bagaimana sejarah Tabanan nanti 100 tahun ke depan. Ini kita ceritakan. Tadi Pak Menteri banyak memberikan arahan kepada saya, beliau menyampaikan bahwa hampir seluruh negeri ini dikunjungi oleh beliau. Salah satu di Inggris tadi cerita beliau. Saya tadi mendengarkan dengan seksama di Puri, bagaimana Inggris ini memiliki sebuah kerajaan yang sampai sekarang abad ini masih bisa diceritakan. Kita punya puri-puri yang luar biasa di Tabanan, punya warisan budaya yang sangat luar biasa di Tabanan. Dan bahkan perjuangan Pak Menteri bahwa sebagian artepak-artepak perang Puputan Badung dan Tabanan juga ikut sebagai warisan. Beliau menyampaikan ini adalah milik benda yang sangat memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Beliau sudah menyimpan barang-barang yang perjuangan beliau dari Belanda, Leiden sampai ke Indonesia. Bahkan tercatat bahwa ada milik Puri Tabanan dan Badung. Itu nanti kita bagaimana memproses sehingga di museum itu bisa kita tempatkan seperti kita taruh nanti duplikat ya namanya. Pak Rudano apa namanya nggih? Duplikatnya ya? Kembarannya. Putrannya seperti itu. Sehingga nanti masyarakat Tabanan, anak-anak cucu kita kemudian hari bisa melihat bahwa masyarakat Tabanan dari zaman dulu memang masyarakat selain masyarakat yang memiliki seni budaya yang adiluhung yang sangat tinggi, juga masyarakat Tabanan adalah masyarakat yang sangat heroik yang ikut berkontribusi membangun Republik Indonesia dan Bali ini. Itu sudah terbukti tadi saya sampaikan kepada Pak Menteri bahwa kita sekarang duduk di gedung Iketut Maria ini. Namanya Iketut Maria. Jadi susah
orang-orang dulu, orang-orang bule, orang barat di luar negeri menyebut Iketut Mario, lebih simpel menyebut Mario. Jadi Iketut Mario ini sebenarnya namanya Iketut Mario sebenarnya sering disebut Mario, lebih mudah. Jadi kita berada di gedung tempat yang bersejarah ini zaman dulu 1906, hancur, dihancurkan oleh Belanda. Ini tempat puri dulu, tempatnya raja dulu di Tabanan ini dihancurkan dan para raja kita dibuang ke Lombok, Selong. Jadi habislah kerajaan Tabanan, bukan puing-puingnya dan artefak-artefaknya, bukti-bukti otentik sejarahnya ada di Museum Leiden. Itulah nanti diperlihatkan kepada masyarakat Tabanan bahwa kita dulu bangga sebagai orang Tabanan ikut berkontribusi melawan pemerintahan Belanda. Ini luar biasa. Jadi saya sependapat, setuju apa yang menjadi kebijakan daripada Bapak Menteri, arahan dari Bapak Presiden, bagaimana kita kembali lagi kepada, jangan pernah lupa kepada jas merah, sekali-sekali jangan pernah lupa kepada sejarah. Inilah momentum yang sangat bersejarah. Mudah-mudahan kedatangan Bapak Menteri, ucapan selamat datang saya ke Kabupaten Tabanan yang sangat kecil, Kabupaten agraris, tapi kami memiliki nilai-nilai sejarah yang sangat diluhung. Pertama, 1906 kami ikut tempur, masyarakat Tabanan melawan Belanda, dan tahun 1946 ketika ada puputan Margerano yang dipimpin oleh Bapak Gusti Ngurah Rai, hampir 800 warga Tabanan ikut tempur membela negeri Republik Indonesia. Jadinya itu heroiknya masyarakat Tabanan, sehingga tadi pun saya cerita sama Pak Putu Rudano, saya sampaikan Tabanan ini sangat kaya akan akar budaya leluhur kami, karena masyarakat Tabanan masa lalu yang kaya, agraris sangat kaya, yang kaya akan pangan dan sandang dan papan, jadi ngapain aja bisa. Jadi budaya itu tumbuh tatkala wilayah itu kaya. Salah satu bukti daripada saya sampaikan, gedung ini boleh dilihat, kita ngambil gedung ini ada keramik-keramik ini, yang di dinding ini bagian simbol kejayaan, simbol kemartabatan, status. Kalau ada orang kaya, kalau ada orang puri dulu raja, orang yang memiliki sebuah kekuasaan tidak akan pernah bisa mendapatkan ini. Dan benda-benda keramik-keramik yang saya lihat di batur-batur perayangannya Puri juga banyak dari Cina, dari beberapa negara Eropa, karena dulu juga raja-raja masa lalu juga melakukan sebuah perdagangan. Jadi ada akulturasi, jadi Eropa datang ke Bali, ke Tabanan, dikasih keramik-keramik ini, cawan-cawan ini, dan orang-orang Eropa dikasih rempah-rempah. Jadi zaman dulu sudah ada pertukaran perdagangan yang sangat luar biasa. Ini salah satu bukti, karena dulu orang Tabanan tidak punya pabrik keramik, tapi keramik banyak ada di Tabanan. Itu membuktikan bahwa kita sudah melakukan perdagangan internasional masa lalu. Itu salah satu peradaban budaya. Nah, nanti kebudayaan-kebudayaan yang adiluhung yang kita miliki, baik itu seniman sastra, pelukis-pelukis top Tabanan, pematung top Tabanan, seniman tari top Tabanan, dan seniman sastra top Tabanan, semuanya kita kumpulkan, nanti kita tempatkan di museum Sagung Wahini, sehingga nanti anak-anak cucu kita bisa melihat ini loh perjalanan sejarah Tabanan masa lalu, sekarang, dan bagaimana anak-anak muda Gen Z ini yang akan datang sebagai masyarakat Tabanan yang bangga akan jati dirinya, banggalah kita sebagai orang Tabanan. Ini yang saya sampaikan, karena kebanggaan itu dibangun dari sejarah. Jadi kita bangga, kita ini tidak punya kekayaan
PAD yang besar, tidak punya dolar yang banyak, tidak punya emas yang banyak, hasil tambang, tapi Tabanan kaya akan budaya. Ini kehormatan buat kita bersama, kita ini kaya, jadi tunjukkan kekayaan kita. Maka dari itu saya pemerintah sangat concern buat seniman, budayawan, semuanya. Apapun ide-ide, konsep-konsep yang dimiliki oleh seniman dan budayawan yang ada di Tabanan, bahkan yang merantau. Kami pemerintah daerah sangat welcome, buatlah ajang-ajang festival seni budaya Kabupaten Tabanan. Kami akan mensupport kegiatan-kegiatan itu sehingga Tabanan tidak tertinggal ceritanya terhadap seni budaya yang ada di Tabanan. Baik. Itu saja penghantar ucapan selamat datang saya. Kami bangga sekali kedatangan Bapak Menteri dan jajaran ke Kabupaten Tabanan. Mudah-mudahan ini awal dari pemerintahan kita untuk bagaimana kita kembali lagi mewujudkan visi misi besar kita. Nangun sat kerteh loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Tabanan era baru yang aman, makmur dan madani. Demikian yang bisa Tiang sampaikan, kurang lebih mohon maaf dan Tiang akhiri dengan Prame Santi. Om Santi, Santi Santi Om, Matur Suksemo. Baik, saya diingatkan oleh ajudan saya, mohon izin Pak Menteri, kami di Tabanan punya tradisi berpantun. Kalau kita akui bahwa pantun ini budaya Melayu dari Sumatera, Jawa. Tapi saya sampaikan kepada Pak Menteri, leluhur kami dulu punya budaya pantun juga, namanya peparikan. Betul ya? Jadi peparikan ini pantun juga. Tatkala juga dulu saat Minang, saat melakukan ritual-ritual tertentu juga ada peparikannya. Nah, biar tidak kita melupakan budaya peparikan, kedatangan Pak Menteri juga saya sambut dengan pantun. Merebus kentang sambil mendengarkan lagu Samson. Lagunya bagus, membuat suasana nyaman. Selamat datang Bapak Fadlison di Kota Singgasana, kota para seniman. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bupati Tabanan atas sambutan yang sangat luar biasa. Sebagai ucapan selamat datang kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya tidak lengkap apabila pada sore hari ini kita akan mengikuti dan menyimak bersama sambutan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Dr. Fadlison MSc, dengan hormat kami silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bupati Tabanan yang sudah menyambut kami dengan sangat hangat. Terima kasih Pak Bupati. Bapak Dr. I. Komang Gede Senjaya SEMM. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Ida Cokorda Anglurah Puri Agung Tabanan, Forkopimda yang hadir di sini ada Pak Kapolres dan Pak Dandim dan anggota DPRD Kabupaten Tabanan, para seniman, budayawan, akademisi, tokoh-tokoh adat, seluruh hadirin yang berbahagia. Saya juga datang ke sini bersama dengan Dirjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Bapak Restu Gunawan. Kemudian tadi juga telah di absen oleh Pak Bupati. Ada beberapa direktur kami yang hadir, Pak Made Suteja, ini Direktur Warisan Budaya,
ada Pak Samsul Hadi, Direktur Bina Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa dan juga masyarakat adat. Ada staf khusus di sini, Bapak Basuki Teguh Yono dan Bapak Ibu Anissa Rengganis, Kepala BPK Bali, Pak Kuswanto, dan juga para sahabat di sini ada Pak Putu Supatmerudane, Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia, yang juga ikut menjadi tim repatriasi di Kementerian Kebudayaan. Tentu Bapak Nurate sebagai tokoh seniman budayawan yang sekarang berdomisili di Solo. Saya sudah ke rumah beliau juga, seorang pelukis perupa yang hebat ya. Tadi juga kami dari tempat beliau, tempatnya Pak Samar Gantang, dan juga menyaksikan pembacaan puisi, tari, musik, tradisi yang luar biasa. Para seniman budayawan yang hadir ya. Sekali lagi satu kehormatan bisa berkunjung bersilaturahmi ke Tabanan. Tadi dikatakan oleh Pak Bupati sebagai satu daerah, kota, kabupaten yang banyak sekali seniman dan budayawannya. Untuk menyebut beberapa saja ya, yang ada di sini saja udah ada banyak ini ya. Dan juga termasuk para perupa yang memamerkan karya-karyanya di dalam tajuk Aneka Warna Gaya di Kota Pelangi. Saya ucapkan selamat karya-karya yang hebat sekali ya kepada para perupa, para seniman. Kita memang perlu untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, itu bahasa yang menjadi bahasa kita di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan kita. Saya bicara di berbagai tempat bahwa kebudayaan kita ini adalah kebudayaan yang luar biasa kaya dan beragamnya. Dan kekayaan kita yang kaya dan beragam ini jangan sampai kita take it for granted. Saya baru pulang dari Korea minggu lalu, menghadiri sebuah pertemuan Menteri Kebudayaan negara-negara APEC untuk pertama kali. Jadi baru pertama kali organisasi APEC, Asian Pacific Economic Cooperation, menyelenggarakan pertemuan bidang kebudayaan. Kenapa? Karena kebudayaan ke depan menjadi sangat penting. Sebenarnya dari dulu juga sangat penting. Tetapi bagi ekonomi ke depan ini sangat penting. Terminologinya namanya adalah Cultural and Creative Industries, CCI. Jadi memang ada terminologi yang sekarang ini sedang dikembangkan tuh CCI, Cultural and Creative Industries. Dan karena itu sekarang ini kita masih ada di dalam satu bagian dari kampanye bersama yang namanya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Sustainable Development Goals, yang targetnya 2030, tetapi pos atau pasca 2030, nanti dunia akan melihat yang akan dikembangkan adalah budaya. Kita lihat sekarang ini kondisi di dunia kita ini semakin tidak jelas, ada konflik, ada peperangan, ada kebijakan-kebijakan yang unilateralis, sepihak, dan banyak ketidakpastian, perpecahan. Tetapi kita yakini bahwa yang bisa menyatukan adalah kebudayaan. Jadi politik bisa memecah belah, tapi budaya bisa menyatukan. Saya kira ini yang harus kita tanamkan, dan juga ini menjadi pembicaraan dari sebuah pertemuan yang kita selenggarakan di Sanur, di Bali Beach Hotel di Meru, beberapa hari ini bersama 40 negara. Sejak tanggal
2 September kemarin, namanya Candi. Singkatan Candi itu Culture, Heritage, Art, Narrative, Diplomacy, and Innovation. Jadi ini adalah sebuah platform yang dibangun oleh Kementerian Kebudayaan untuk menjadikan Indonesia ini ibu kota kebudayaan dunia. Karena kita ini pantas menjadi ibu kota kebudayaan dunia. Kenapa kita pantas menjadi ibu kota kebudayaan dunia? Karena keberagaman budaya dan kekayaan budaya kita itu yang saya sebut tadi luar biasa. Saya keliling sepanjang hidup saya ini 101 negara. Dan saya menyaksikan tidak ada ekspresi budaya kebudayaan di negara-negara yang saya kunjungi itu lebih hebat dari kebudayaan Indonesia. Tidak ada, ya. Jadi kebudayaan kita itu luar biasa. Dari yang namanya musik saja, dari Aceh sampai Papua, ragamnya luar biasa. Di Bali ini berapa banyak ragamnya. Tari-tarian luar biasa. Begitu juga dengan seni pertunjukan yang lain. Belum lagi seni rupanya. Belum lagi warisan budaya tak benda yang jumlahnya sekarang ini 2.213 yang kita catat. Tapi potensinya sampai 50.000. Kita mau mencatatnya aja bertahun-tahun susah gitu ya. Saking banyaknya. Nah, waktu saya kemarin ke Korea, kita menyaksikan di Korea itu di Gyeongju namanya, ada satu temuan heritage dari Silla Empire. Silla Empire ini tahun abad ke-7. Itu ada temuan lempengan dari perunggu wajah perempuan setengah udah rusak. Tetapi mereka treasure itu. Hanya satu temuannya aja, tapi mereka jadikan itu semacam maskotnya, menjadi IP-nya, intellectual property mereka. Dijadiin coklat, dijadiin kaos, dijadiin mug, dijadi segala macam di mana-mana. Bagaimana mereka mengembangkan dari temuan yang satu itu dengan beragam ekspresi supaya itu bisa dijual. Nah, kita nih saking terlalu banyaknya nggak ada yang kita jual baratnya. Terlalu banyak ya, candi-candi kita, kemudian cagar-cagar budaya yang lain, artefak-artefak, arca-arca, dan temuan-temuan yang setiap hari masih bisa kita ketemukan di Nusantara ini luar biasa. Jadi ibu-ibu dan bapak hadirin sekalian, saya ingin menggarisbawahi bahwa kita harus yakin dulu bahwa kita ini adalah negara yang kuat, yang kaya, yang super power, adidaya di bidang kebudayaan. Mungkin kita belum menjadi kekuatan yang diperhitungkan di bidang-bidang lain, belum ya, tetapi di bidang kebudayaan saya kira kita tidak ada tandingannya di seluruh dunia. Nah, itulah kenapa kita perlu mereintroduksi kembali kebudayaan kita sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ini juga saya ulang di mana-mana karena banyak yang lupa, mungkin banyak yang tidak tahu bahwa ada perintah konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 1945. Biasanya kita pasal 33 itu mungkin hafal. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kira-kira gitu ya. Tapi ada satu pasal sebelumnya, yaitu pasal 32 ayat 1. Bunyinya adalah negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ya, saya ulangi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi luar biasa perintah ini. Ini perintah konstitusi. Nah, jadi kita bukan hanya diminta untuk memajukan di Indonesia, tapi di tengah peradaban dunia. Jadi budaya yang ada di Tabanan ini termasuk tarian dari
Ketut Maria tadi yang luar biasa, Kebiar Duduk, kemudian apalagi Olek Tambul Lilingan, dan juga itu yang 100 tahun yang lalu ya diciptakan oleh Ketut Maria. Itu menunjukkan bahwa preservasi terhadap tari itu masih berlangsung. Ini juga satu berita yang gembira. Tapi bagaimana tarian ini misalnya bisa dikenal di tengah sebagai kontribusi kita di tengah peradaban dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, budaya ini adalah soft power, kekuatan lunak. Kalau militer, Pak Dandim itu hard power, ya kan? Hard power. Tapi kalau budaya ini soft power. Tetapi antara hard power dan soft power ini harus menjadi kekuatan yang saling mengisi. Di berbagai tempat yang namanya soft power itu sudah menjadi bagian yang penting di dalam strategi kebudayaan nasional mereka, sudah menjadi bagian penting dalam diplomasi mereka. Misalnya saja yang paling mudah untuk kita jadikan contoh adalah Hollywood. Hollywood itu soft power. Sudah seratusan tahun yang lalu ekspansi kebudayaan Hollywood, sehingga cerita-cerita, narasi, storytelling, bahkan nilai-nilai individualisme, mungkin kapitalisme dan lain-lain masuk di dalam film-film itu. Ada genre perang dunia kedua. Dalam perang Vietnam Amerika kalah, tapi kalau dalam film pasti menang, gitu ya. Bisa dikalahkan oleh Rambo, gitu ya. Bisa dikalahkan oleh tokoh-tokoh yang lain. Ya. Itu kekuatan soft power. Ada juga misalnya India dengan Bollywood. Jadi kalau Amerika itu Hollywood, India itu adalah Bollywood. Kemudian di Nigeria ada namanya Nollywood. Ada Nollywood. Nah, Indonesia ini belum ada namanya. Mungkin Indowood kali ya. Indowood. Jadi Korea itu juga menggunakan soft power luar biasa. Korea ini dengan drama Korea masuk sampai ke kampung-kampung di seluruh Indonesia. K-pop, ya, K-pop mereka masuk sampai fan base-nya itu ada. Saya kira di Tabanan ini juga pasti ada nih. Sampai juga ya Pak, gitu ya. Itu namanya soft power. Dan kalau kita lihat, saya baru waktu di Korea kemarin saya ketemu 4 CEO dari K-pop, dari Hype itu yang punya grup BTS, Seventeen, ada grup SM namanya, ada YG itu Blackpink, kemudian ada juga dari JYP, ya. Saya ketemu mereka, saya tanya, dialog bagaimana cara mereka bisa mempromosikan, merekrut. Memang talent atau talenta-talenta itu direkrut dengan serius. Kalau K-pop itu dimulai dari kelas 5 SD, sudah mereka latih bertahun-tahun, dimunculkan, di-manage sedemikian rupa, di dalam manajemen artisnya gitu ya. Kemudian dimunculkan. Itu kan perpaduan dari menyanyi, menari, dan juga acting, dan juga ya performance secara keseluruhan, penampilan secara keseluruhan. Nah, saya yakin Bali ini banyak sekali talenta-talenta yang luar biasa. Tadi saya saksikan anak muda di tempatnya Pak Nurate, Pak Samar Gantang, itu sanggar-sanggarnya bisa menyajikan pertunjukan yang sangat berkelas, ya, termasuk perpaduan dari musik, tari, ya, dan juga gamelan Bali dan sebagainya, itu sangat berkelas. Nah, bagaimana kita meningkatkan ini ke next level, kira-kira begitu. Inilah saya kira PR kita. Saya ambil contoh satu dari 2213 warisan budaya tak benda kita yang namanya pacu jalur.
di Riau, di Kuansing, di Riau. Pacu jalur ini sudah dilakukan lebih dari 120 tahun, Pak Bupati. Lebih dari 120 tahun. Tapi baru viralnya beberapa bulan yang lalu. Gitu ya. Dan itu ditiru oleh atau diikuti oleh selebriti sepak bola dunia. Diikuti oleh pembalap Formula One. Bahkan diikuti juga oleh BTS, K-pop, ya. Nah, ini sebagai contoh bahwa itu bisa dilakukan. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dengan sosial media yang ada, TikTok, Instagram, YouTube, kemudian Twitter, ya, X, dan juga yang lain-lain yang cukup banyak, sangat memungkinkan ekspresi-ekspresi budaya yang ada di Bali, termasuk di Tabanan ini, bisa kita perkenalkan kepada peradaban dunia. Jadi ini menurut saya PR kita bersama. Dan Pak Prabowo mempunyai komitmen. Baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia setelah 79 tahun, Presiden Republik Indonesia mendirikan Kementerian Kebudayaan secara independen. Ya. Ini adalah komitmen Presiden Prabowo untuk menjadikan budaya sebagai fondasi dalam pembangunan untuk jati diri, pembentukan karakter bangsa. Karena yang kita urus itu banyak sekali. Ternyata PR kita masih banyak. Ketika kebudayaan digabungkan dengan urusan yang lain, kadang-kadang kebudayaan selalu dikalahkan. Kalau pendidikan, ya pendidikan tentu sangat penting, tapi kadang-kadang fokusnya jadi tidak merata. Padahal potensi kebudayaan kita ini luar biasa. Belum lagi kalau kita bicara tentang museum, nih Pak Putu Supatmerudana, museum ini juga bukan hanya tempat menyimpan barang, bukan sekedar storage, no. Museum ini adalah etalase budaya dan etalase peradaban dari sebuah bangsa. Kalau kita lihat, kalau kita datang ke negara-negara maju, apakah Amerika Serikat, apakah Inggris, atau apakah di Eropa, di Australia, di Cina, Korea, di mana-mana yang selalu etalase yang mereka jual itu namanya museum dan cagar budaya. Itu museum dan cagar budaya itu selalu menjadi tempat mereka. Karena dengan kita masuk ke museum, kita spending waktu di situ 1-2 jam, kita sudah tahu sejarahnya. Makanya saya sangat mendukung inisiatif dan juga usaha Pak Bupati untuk segera menjadikan Museum Tabanan ini. Nanti kita akan bantu tentu saja, kita akan dukung supaya ini bisa menjadi bagian dari sebuah enklave budaya, sebuah kantong budaya yang bisa hidup dinamis dan tidak statis, karena di situ juga bisa hidup ekosistemnya dan bisa menjadi sumber pendapatan non pajak gitu ya. PNBP sangat bisa. Kita sekarang membenahi di Museum Nasional di Jakarta. Kalau hari libur panjang begini, bisa yang datang itu 10.000 orang sehari, Pak. Memang dipungut biayanya 25.000, masih kecil. Terlalu kecil. Kalau di luar negeri itu paling tidak 20 euro, 30 euro. Ya berarti kira-kira kalau 20 euro itu 400.000 atau 350.000 masuk ke museum. Di kita ini masih sangat murah sekali. 25.000, bahkan saya lihat di daerah-daerah ada yang 5.000 rupiah. Ya seperti kita numpang ke toilet kira-kira gitu. Ya, atau numpang parkir, bahkan parkir bisa lebih mahal gitu ya. Jadi ini perlu kita menghargai museum, cagar-cagar budaya kita agar bisa terangkat, karena dari situlah pride kita datang. Jadi budaya ini harus menjadi national treasure, ya. Dan dari situ kemudian akan tumbuh national pride,
kebanggaan nasional. Jadi ini yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, seniman, budayawan, akademisi, para pemikir, dan juga para tokoh-tokoh di eksekutif maupun di legislatif di Tabanan, termasuk kepada penglingsir. Kita berharap ke depan juga bisa terus bekerja sama, karena pemajuan kebudayaan ini harus menjadi bagian dari kerja semua pihak. Tidak bisa hanya Kementerian Kebudayaan, tidak bisa hanya gubernur, tidak bisa hanya bupati, wali kota, tidak bisa hanya komunitas, semuanya harus berkolaborasi, bersinergi, bekerja sama. Saya juga mengembangkan satu skema public-private partnership di dalam pemajuan kebudayaan ini dengan membentuk yang namanya Dewan Penyantun atau Board of Trustees Museum dan Cagar Budaya. Karena tidak mungkin semuanya dibiayai APBN. Kita juga menggerakkan swasta untuk ikut peduli di dalam misalnya memperbaiki situs-situs, candi-candi, atau perpustakaan, atau yang lain-lain, dan kita sudah mulai menjalankan ini. Jadi kita berharap sekali lagi melalui pertemuan ini dan kunjungan ke Tabanan ini, apalagi di Tabanan ini tadi sudah disebutkan, ada pelukis-pelukis besar, Pak Nyoman Nuarte, Pak Madewiante, kemudian Pak Nurate sendiri, lukisannya juga luar biasa, banyak dipamerkan di dunia internasional, dan juga banyak tokoh-tokoh yang lain, para maestro penari, belum lagi pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang di sini. Dan saya sampaikan kepada Pak Bupati juga, mungkin nanti keris-keris yang telah berhasil kita kembalikan, kapan waktu bisa kita pamerkan secara temporer, ya, termasuk di museum yang baru, ya, kenapa tidak, gitu ya. Nah ini kuratornya nih Pak Mas Basuki Teguh Yono, kebetulan. Jadi bisa kita, dan juga mungkin bisa kita buat putrannya, ya, kembarannya gitu ya, putrannya, sehingga bisa ada di sini. Jadi kami sekarang ini juga berusaha terus untuk mengembalikan sejumlah artefak dari negara-negara yang banyak membawa artefak kita. Ada yang berhasil, ada yang belum berhasil, ada yang masih dalam proses. Contoh dengan Belanda, memang karena yang paling lama melakukan kolonialisasi terhadap Indonesia, sudah diupayakan repatriasi ini sejak awal kita merdeka sebenarnya. Tapi pengembaliannya memang cukup panjang. Kadang-kadang tergantung pemerintah di Belanda sendiri. Kalau pemerintahnya itu sangat kooperatif, kita dimudahkan. Beberapa bulan lalu saya di Belanda, saya bicara dengan Menteri Kebudayaannya. Menteri Kebudayaan Belanda mengatakan kita akan teruskan program repatriasi dan kita sudah minta sejumlah artefak, benda-benda budaya yang dibawa oleh Belanda di masa-masa kolonialisme itu. Jadi kita akan mudah-mudahan dapatkan kembali. Yang sudah kembali dalam beberapa tahun belakangan ini adalah kira-kira 800-an item, termasuk keris-keris dalam puputan Badung, puputan Tabanan, ya. Kemudian keris-keris yang ada di Lombok. Dari Lombok, saya kira itu juga ada kaitannya dengan kerajaan di Bali ketika itu. Lalu juga ragam hias, regalia, dan juga sejumlah artefak lain seperti arca-arca penting dari Candi Singosari, dari Candi Kidal, dan sebagainya. Terakhir, saya juga ingin menekankan pada kesempatan ini, selain kita ini kaya dan beragam, kita ini juga peradaban yang tua. Ini bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. 60% penemuan manusia purba yang ada di seluruh dunia, namanya Homo erectus atau Pithecanthropus erectus, itu ditemukan di Indonesia. Ditemukan di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di NTT. Ya. Saya melihat
juga yang puluhan ribu tahun yang lalu ada sarkopagus di Bali. Kita baru buka museum sarkopagus di Pejeng, ya. Itu temuan dari tahun 1950-an oleh Van Herkeren dan juga R.P. Suyono ketika itu. Jadi ada narasinya. Jadi Bali pun peradaban yang tua. Lukisan-lukisan purba kita sudah dites, yang tertua sekarang umurnya 51.200 tahun. Di Maros Pangkep, namanya di Leang Karampuang atau di Gua Karampuang. Itu umurnya 51.200 tahun. Selama ini, puluhan tahun ini, yang selalu dikatakan yang mempunyai lukisan purba tertua itu adalah di Perancis. Padahal Perancis itu umurnya cuma 17.000 tahun sampai 30.000 tahun. Kita itu 51.000 tahun. Sementara kalau manusia purba, fosil-fosilnya itu umurnya sampai 1,8 juta tahun. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan sekalian. Jadi kita ini peradaban yang tua. Oleh karena itu jati diri kita ini harus kita kembalikan sebagai bangsa, bukan bangsa kemarin sore. Kita ini bangsa yang peradabannya sudah sangat tua. Dan bukan atau belum tentu kita ini dari luar datang ke Nusantara. Justru saya bisa mengatakan dari Nusantara inilah kita menyebar ke seluruh dunia. Gitu ya. Kenapa? Karena di lukisan-lukisan purba itu ada gambar perahu. Ya berarti nenek moyang kita puluhan ribu tahun yang lalu sudah bisa membuat perahu dan beremigrasi. Beremigrasi berarti keluar. Sementara dalam teori-teori yang ada sekarang, dikatakan teorinya out of Africa, katanya manusia itu datangnya dari Afrika, jalan ke Asia, baru nanti punah Homo erectus itu di Jawa. Tapi itu kan teorinya mereka. Mereka nggak punya bukti, nggak punya artefak. Nah, kita ini punya bukti, punya artefak, ya kita bikin teori aja sendiri. Dan itu diambil oleh dunia. Karena mereka sendiri yang sudah menyatakan, karena ini kerjasama internasional. Jadi ada gambar-gambar perahu itu menurut saya sangat penting. Menunjukkan bahwa nenek moyang kita ini sudah puluhan ribu tahun. Ya saya lihat di Rotorua itu di New Zealand. Mereka melihat orang Maori itu asal muasalnya itu dari wilayah Sulawesi, kemudian dari wilayah Bali, NTT, ya Sunda Kecil itu datang ke sana. Silakan bapak-bapak kalau lihat ke museum di Rotorua di 2 jam dari Auckland. Itu mereka sendiri mengatakan itu. Belum lagi yang ke Pasifik ya. Polinesia, Mikronesia, Melanesia. Kalau Melanesia itu sudah pastilah dari Papua. Yang ke Vanuatu, ke Solomon Island, ke Fiji dan juga ke beberapa negara lain. Jadi ini kalau kita katakan ini maka saya kira kita ini semakin kokoh sebagai bangsa yang sebenarnya kaya budaya, bangsa yang peradabannya tua. Dan mudah-mudahan inilah yang harus kita internalisasi menjadi jati diri dan identitas kita ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara akan dilanjutkan dengan temu wirase, di mana pada temu wirase kali ini akan dipandu sepenuhnya oleh pemandu acara, yaitu Bapak Profesor Dr. Andes Igustinengah Nurate MSN, yang merupakan seorang akademisi dan praktisi seni. Untuk itu kepada pemandu wicara, kami silakan. Agustus kemarin kita mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. Hari ini kita mengibarkan bendera budaya di Anggasa Kota Pelangi, Tabanan.
Hari ini kita berpikir, berbicara dan berperilaku atas dasar kebaikan, kebenaran, kebijaksanaan, kemuliaan, keluhuran, kejujuran, keadilan, keberadaban, dan keberetikaan sebagai karakter budaya. Saya lahir di kota ini. Saya bagian dari keluarga kerajaan Puri Agung di Jawa Tengah. Saya tahu apa ini Tabanan. Saya tidak bisa membayangkan betapa Puri ini dulu menjadi pusat seni budaya. Dan betapa besarnya dulu kerajaan. Untuk menembus dalam Puri harus melewati 5 pintu. Sekarang saya ingin berbicara ke topik saja. Tabanan punya seni pertunjukan, gamelan, tari, seni sastra, bahkan teater pelangi pernah berdiri di sini. Ada Samar Gantang sebagai pimpinannya. Ada kelompok musik juga di sini. Dulu Bapak Joni sebagai pionirnya, bapaknya Agus Mausada. Dan Samar Gantang juga penyanyi lagu-lagu populer Bali di zaman itu, sama Katiran. Itu baru bagian kecil. Di ranah seni rupa kita mengenal dari Keit sampai sekarang sebagai perupa modern, tapi yang mengembangkan karya tradisi ada Nodio, ada Teher. Dan di sini ada anaknya, Aptika. Saya rasa sebelum menginjak percepatan Bapak Menteri mengenal potensi dan eksistensi seni budaya Tabanan, Tabanan Utara, Tabanan Selatan, Tabanan Barat, dan Tabanan Timur, ada baiknya saya sebagai pendatang baru di Bali sekarang, karena saya jarang pulang ke Bali, Bapak Bupati selaku mantan Wakil Bupati dan selaku Bupati saat ini, sedikit banyak memberikan gambaran tentang potensi dan eksistensi seni budaya Tabanan. Dan itu nanti menjadi catatan bagi Bapak Menteri untuk mengenal lebih jauh dan akan ditindaklanjuti sebagai pemayung hukum seni budaya bangsa. Itu yang pertama. Kami harapkan waktu kami persilakan. Baik, terima kasih. Pak Menteri sama undangan hadirin yang sangat saya hormati. Apa yang saya sampaikan tadi, cerita Tabanan masa lalu, sekarang, dan akan datang. Saya sering garis bawahi, saya dekat dengan Ida Cekordo, Puri Tabanan. Kalau para penglingsir masa lalu cerita bahwa pemerintahan masa lalu dengan pemerintahan sekarang ibarat matahari dan bulan. Jadi harus saling mengisi. Karena masa lalu Puri ini adalah pusat pemerintahan. Ciri-ciri pusat pemerintahan masa lalu ada Puri itu, yang pertama bagi orang Bali itu ada pura, sebagai tempat orang yang melakukan persembahyangan, pura. Baru ada Puri pusat pemerintahan. Ada Purana sebagai aweg-aweg dasar hukumnya. Habis itu ada Peken pasar. Maka di Puri masa lalu sampai sekarang terbukti di setiap hari pasti ada pasar di depannya dan lapangan. Salah satu contoh di sini Tabanan nih, ada Dangin Peken itu pasar. Dangin di timurnya pasar. Itu salah satu, dan lapangan. Itu salah satu. Habis itu baru Pare itu masyarakat. Jadi ada 5P, Pura, Puri, Purana, Pasar, dan Pare, masyarakat. Itu landasannya masa lalu. Nah,
Saya sering ke Puri bukan berarti pemerintah ini masuk ke zaman feodal, tidak. Cuma kita harus appreciate, menghormati bahwa Puri ini masa lalu adalah bagian daripada juga pusat seni dan budaya. Selain sebagai pusat pemerintahan. Terlahirlah terbukti zaman dulu di Puri lahir Ketut Maril. Terlahir di Puri. Bahkan seniman-seniman yang hebat. Itu masa lalu kita cerita. Nah sekarang zaman pemerintahan ini bagaimana juga pemerintah ini juga bisa sebagai bagian juga pelestari adat agama seni dan budaya. Tugas pemerintah adalah mengayomi. Ini tugas kita. Sampai ke depan, tantangan Bali ke depan itu kan dengan adanya arus teknologi informasi yang sangat luar biasa, apa yang disampaikan Pak Menteri tadi. Ada budaya K-pop. Pertanyaannya, apakah ke depan anak-anak muda Bali, anak-anak muda Tabanan ini, apakah masih gandrung terhadap seni budayanya atau tidak? Ini sebuah pertanyaan-pertanyaan yang memang harus kita pikirkan. Tapi secara nyata kita lihat sekarang ini, bahwa walaupun begitu luar biasanya arus modernisasi, arus teknologi, tapi anak muda Tabanan, anak muda Bali, saya lihat sendiri terbukti sangar-sangar masih banyak hidup. Salah satu tadi di Jero Tengah, di tempatnya Aji Samargatang, di tempatnya Gonga Hari Dwipa, beliau memiliki sanggar anak-anak muda Gen Z, anak-anak muda milenial yang sudah sangat luar biasa, bahkan sampai ke Thailand kemana-mana mewakili Tabanan Bali, menghidupkan lagi seni dan budaya kita, khususnya anak-anak muda. Jadi itu salah satu tantangan. Kedua, berupa seni lukis, seni apapun yang kita miliki, walaupun begitu arus teknologi saat ini muncul di mana-mana, tapi kan tetap tumbuh seni budaya. Maka dari itu kemarin saya kumpul dengan para perupa Tabanan, bagaimana kita kumpulkan tugas pemerintah sebagai pelestari budaya ini, memberikan ruang dan tempat untuk memamerkan, memberikan ruang untuk berekspresi, pameran-pameran lukisannya dari berbagai macam style, dari berbagai macam model atau karya seni yang naturalis, yang memang kontemporer atau segalanya. Kita berikan waktu. Maka dari itu tatkala hari ulang tahun Kota Tabanan, kita berikan ruang dan waktu untuk memamerkan semua karya-karya rupa dan karya-karya seniman yang ada di Tabanan. Bahkan kita tampilkan seni-seni tarian, bahkan kita tampilkan semua seni-senian apa yang kita miliki. Itulah tugas pemerintah era sekarang. Tujuannya adalah untuk bagaimana kita ke depan, anak-anak Bali, anak-anak Tabanan ini biar betul-betul mengingat selalu kepada akar dan budayanya. Titiang sering memikirkan teknologi itu memang sangat penting buat kita. Teknologi AI sekarang ini sangat penting. Semua baru bangun kita lihat teknologi. Boleh. Tapi kan jangan lupa kita berpijak kepada akar budaya kita. Kaki pijak kepada akar budaya. Boleh teknologi setinggi-tingginya. Tapi kan kaki tetap berpijak kepada akar budaya. Nah maka dari itu di hari kesempatan yang baik ini ketika ada Pak Menteri datang dan beliau juga tadi berkali-kali akan mensupport Kabupaten Tabanan khususnya buat seniman kita dan pemerintah di Tabanan, ini kebanggaan buat masyarakat Tabanan yang kita cintai. Ini boleh tepuk tangan buat Bapak Menteri dan rombongan yang hadir. Ratun Titiang juga, beliau sekarang hari ini hadir walaupun beliau merantau di Solo.
sebagai seniman yang sangat luar biasa, beliau tidak lupa kepada kota kelahiran beliau, dan beliau juga hari ini juga ikut mengindos kedatangan Bapak Menteri. Yang terpenting, yang terakhir perlu kita catat, kalau tadi cerita tentang budaya Tabanan tidak akan pernah habis, saya sudah ceritakan A sampai Z kepada Bapak Putu Rudana juga. Nanti kita minta bantuan sama beliau bagaimana kita menyambungkan pusat dengan Tabanan sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bisa kita lakukan. Bahwa kenapa seni rupa, tokoh-tokoh tari, tokoh apapun yang kita miliki sempat dem di Kabupaten Tabanan ini. Karena kita sadari bersama bahwa banyak ada pergolakan di Tabanan masa lalu. Boro-boro zaman kerajaan masa lalu menjaga seni dan budayanya, tapi kita justru dijajah, dihabisi oleh Belanda tahun 1906. Habis itu ketika kita merdeka tahun 45, boro-boro kita merekonstruksi seni budaya kita, justru kita bagaimana memikirkan dulu tempur lagi tahun 1946 bersama Bapak Gusti Ngurah Rai, petan kita, pahlawan-pahlawan kita, sampai ada Puputan Margerano. Belum selesai pemerintahan, pernah juga kita alami bagaimana tahun 65 kita mengalami G30 SPKI. Jadi begitu kejadian-kejadian politik dan lain-lain sehingga banyak budaya-budaya kita yang kita miliki dem. Saatnya sekarang lah, mari di era ini kita rekonstruksi lagi budaya-budaya kejayaan yang kita miliki masa lalu. Inilah pertemuan yang sangat bersejarah bisa kita laksanakan hari ini. Kita kumpul bersama, apa yang disampaikan tadi Pak Menteri, saya pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan para seniman, tanpa dukungan para pihak swasta, tanpa dukungan semuanya untuk mewujudkan kejayaan Jayaning Singasana, jayanya ibu kota Tabanan ini. Terima kasih. Di depan kita hadir akademisi, ada profesor, doktor, dan mereka berasal dari Tabanan. Dan saya rasa untuk ke depan kerjasama itu perlu, proaktif itu perlu. Saya datang dari Desa Jaten, satu kampung dengan Bapak Restu, satu desa. Sengaja merancang program ini untuk pemajuan dan pemulihan seni budaya Tabanan. Saya rasa perlu sangat amat penting sekali masukan dari beliau-beliau yang hadir di sini. Terkadang saya tidak bisa tidur di Solo, potensi begitu kuat. Saya rasa Tabanan dalam waktu sesingkat-singkatnya perlu studi banding ke Solo. Bagaimana menata kota budaya. Jangan dibiarkan kota ini kumuh. Jangan dibiarkan taman budaya itu hanya gedung dan pegawai saja. Jadikan taman budaya ini taman budaya yang hidup. Tempoh hari tanggal 1 Agustus, Pak Fadlizon, Pak Putu Spadmorudana dan saya hadir di acara Pasar Raya, Pasar Rakyat dan Budaya. Taman budaya ini milik Jawa Tengah, tapi juga milik kita. Tempoh hari saya menampilkan ada Wirokusumo, ada Baktibiaso, Santroyano, Kabul, Ketut Kabul, ada Adi Dewantara, ada Ari Binata, Made Gunawan yang hadir saat ini di sini. Mereka orang Tabanan, tapi dapat fasilitas wisma di Taman Budaya Jawa Tengah. Gedung gratis, fasilitas, sound system, kursi, meja, dan segalanya itu gratis. Taman Budaya Tabanan, di sini tempat pakarnya seniman.
Tidak hanya museum kerajaan saja yang sepantasnya dibangun. Museum seniman sangat amat pantas dibangun. Ada Iketut Mario, ada Putu Wijaya, ada Keit, tokoh pelukis kita, tokoh pelukis modern yang karyanya sekarang seperti karya kontemporer itu namanya Keit, orang Dauh Palo. Dan dulu dia melukis di sini di tengah kota, di sebelah timurnya Bapak Syukur. Dan kemudian muncul yang lebih muda lagi, Madewianto. Nyoman Warto di ranah patung. Di ranah pengembangan tradisional ada bapaknya Aptiko, Teher, Danodio. Saya rasa museum seni budaya itu sangat pantas. Itu Samar Gantang banyak punya data-data termasuk foto-foto di berbagai negara ketika dia membacakan puisi mewakili negara. Dan belum lagi yang lainnya. Taman budaya ini bagi saya perlu dikembangkan dan belum bisa disebut taman budaya kalau belum ada galeri seni rupanya. Dan gedung tertutup. Kemarin saya menilik gedung Mario ini, saya menyayangkan ketika nanti ada pentas musik di sini, udara masuk, suara-suara mobil, sepeda motor masuk. Konsentrasi atau fokus untuk menyaksikan pertunjukan pasti terganggu. Tadi saja ada sepeda motor dengan knalpotnya yang besar. Seandainya dibangun teater tertutup untuk semua pementasan yang kedap suara, itu akan lebih sempurna. Nanti ada pementasan tari, musik, teater, drama, dan lain-lain tidak terganggu. Satu lagi saya melihat, ini bahasa Balinya melulahan, sangat amat tidak termuliakan. Sebijaknya dibuat pintu di segala sudut, sehingga tidak semua orang leluasa di sini. Di gedung yang sangat mulia untuk gedung kesenian. Ini masukan, walaupun tugas saya jadi pemandu wicara, turun derajat, ada semacam kebiasaan menjadi narasumber saya muncul di sini. Saya rasa ada perlunya saya sebagai narasumber dan juga sebagai pembicara. Saya siap membantu mungkin dalam pemikiran dari Solo sekalipun, seperti saya menggerakkan kegiatan ini dari Solo berbulan-bulan. Itu satu. Kemudian Puri. Siapa yang tidak merasa ada peristiwa tragis dan miris ketika keturunannya pulang dari Meselong? Satu pun tidak ada bangunan, rata dengan tanah. Tanah Puri ini tidak pernah dijual kepada Belanda, tidak juga pernah dijual kepada negara. Tetapi ironis, ketika pulang, leluhur harus membangun sedikit puri, bahkan sebagian tanah Jero Subamio. Padahal tanah puri itu ada di seluruh kota ini. Saya menengok Thailand, Korea Selatan, Jepang, dan China. Tahun 83 sudah ada 150 museum di sana, di Thailand, di Bangkok saja. Betapa tingginya bangsa Thai ini menghargai peninggalan sejarahnya. Kata orang, bangsa yang besar, bangsa yang menghargai sejarahnya. Sedangkan apa yang terjadi di Tabanan, sejarahnya terkebiri. Seandainya di sisa bangunan puri ini, diapit curang kanan dan kiri, dibebaskan sebagai pusat seni budaya, termasuk yang bekas rumah sakit, bekas kantor bupati, bekas kantor PLN, bekas gedung DPR GR yang sekarang menjadi WPD. Ini mimpi saya sebagai keturunan dari Aryo Kenceng. Seandainya ini dikembalikan sedikit
dan kerjasama antara pemerintah dan Puri dibangun museum, dan tidak semua orang bisa lewat di sini, hanya tempat pusat seni dan budaya. Kita punya keramik, kita punya pelukis banyak, bangunkan mereka semacam galeri kecil. Kita punya pengukir di Belayu yang suhunya bernama I Gusti Ketut Putra. Kita punya keramik yang dulu dipioniri oleh K8. Dan itu bisa kita jual untuk kepariwisataan. Masalah tabuh menari dari Jero Tengah Sarasa ndak akan tinggal diam. Keponakan saya, Gunga Hari Mardika itu, untuk mengisi pusat seni budaya Tabanan. Saya rasa tidak ada kurangnya. Pelukis kita hebat-hebat. Dan kemudian di sini juga kita mempunyai seniman pedalangan. Tidak hanya gamelan, tari, pedalangan, tapi juga ada yang lainnya. Seni musik pun masih bisa dikembangkan. Tadi yang menyanyi itu saudara saya itu, I Gusti Ketut, I Gusti Agung Ketut Wirosuto. Kaya kita, bukan hanya kaya, kita memiliki potensi yang tinggi untuk muncul ke permukaan. Sekarang saya cerita tentang kekuatan seni budaya, terutama di ranah seni rupa. Kebetulan sejak tahun 83 saya jadi duta bangsa, mulai dari Bangkok dan berbagai negara. Nanti arogan, kalau kesannya arogan kalau saya berbicara apa adanya, kecuali orang barat yang mendengarnya. Sampai akhir-akhir ini, saya melihat kekuatan seni rupa Indonesia ada di atas. Boleh kita lihat di Museum Internasional Fukuoka. Karya-karya besar ada di sana. Ada karya Ade Pirus, Lucia Hartini, Ipan Sagito, Agus Kamal, Dede Eri Supriya. Di Bandung ada Haryadi Swadi. Dan masih ada lagi sederet pelukis-pelukis ngetop Indonesia yang masuk di Museum Internasional, yang paling muda Heridono. Saya tidak berbicara lelang di Singapura dan pameran di Singapura yang cenderung pameran bisnis. Seandainya Tabanan ini diangkat di ranah seni rupa murni, mengutamakan tujuan hakiki penciptaan karya, bukan di ranah lingkaran setan bisnis seni rupa bombastis yang dibangun oleh para kapitalis yang menghalalkan berbagai cara untuk kepentingan bisnis dan cenderung melacurkan eksistensi seorang pelukis. Bagaimana adik-adik perupa dan teman-teman perupa, mau kita ke sana? Halo? Terima kasih. Peluang banyak. Semoga ke depan saya bisa membantu program menteri, walaupun ini program sebatas jabatannya Bapak Fadlizon, untuk ikut memajukan seni rupa. Saya sudah membuat 2 program, kecuali nanti saya tidak lolos seleksi. Saya tidak tahu itu. Semoga lulus Pak Menteri, Pak Putu, dan Pak Basuki, dan semuanya. Saya rasa itu yang paling penting sekarang. Tadi saya berbicara galeri. Tempo hari saya ada di belakang layar. Belakang layarnya program Pak Putu Supatmorudana, program Presiden The Rudano Art Museum, Art Gallery and Art Foundation. Dalam waktu dekat nanti, agak panjang sedikit, anggap saja dekat, sebab bagi saya program hanya 6 bulan, setahun itu sangat dekat, akan diselenggarakan pameran pelukis legendaris yang diberi judul Maestro Indonesia oleh Presiden Derudano. Semoga ini menjadi tonggak pertama untuk kedepannya Rudano Art Museum, Art Gallery, dan Art Foundation akan menyelenggarakan pameran profesional dan monumental, baik yang berskala nasional maupun internasional. Saya siap di belakangnya menjadi butokalonya, Pak Putu.
Kebetulan sekarang saya ketua Lotus International Fine Artist yang membawahi perupa dari 17 negara. Saya rasa tidak sulit kalau saya ada di belakang layar programnya Pak Putu nanti. Tadi saya ingin sekali mendapatkan masukan dari pembicara Bapak Menteri, tapi sudah cukup banyak tadi disampaikan yang mau saya gali dari beliau, tapi ada sedikit Pak Menteri yang belum tersampaikan, yakni agenda yang terprogram di Kementerian Kebudayaan terkait dengan pemajuan dan pemulihan seni budaya bangsa. Itu yang belum. Salah satunya adalah laman Dana Indonesia Sana. Saya rasa itu. Selanjutnya nanti Bapak Putu menyampaikan tentang program-programnya. Nanti selanjutnya Bapak Putu, selanjutnya. Sekarang Pak Menteri dulu. Terima kasih Pak Nurate. Terkait dengan Dana Indonesia, jadi di Kementerian Kebudayaan kita memiliki satu anggaran dana yang disebut sebagai Dana Indonesiana, ini dari dana abadi kebudayaan, yang memang merupakan fasilitasi untuk pemajuan kebudayaan bagi komunitas-komunitas. Dan sekarang ini kita buat inklusif, transparan, dan sebanyak mungkin penerimanya. Tapi tentu tetap melalui proses kurasi dengan adanya proposal, ada semacam kompetisi juga. Tetapi semaksimal mungkin yang akan kita berikan adalah kepada mereka yang belum pernah. Dan tentu mempunyai gagasan-gagasan, ide-ide dalam pemajuan kebudayaan yang unik. Saya kira dari Bali ini juga sudah banyak dan yang masuk dan saya kira segera sudah diumumkan. Dari tahun lalu itu hanya 300 kurang lebih penerimanya. Sekarang ini yang menerima 2.700. Jadi kita harapkan makin lama makin ke depan ini semakin besar. Jadi ini anggarannya memang kalau dibagi begitu tidak terlalu banyak. Kecuali yang sifatnya strategis ada 495 miliar. Ya, yang kita akan segera fasilitasikan kepada begitu banyak komunitas. Saya kira nanti dari teman-teman komunitas sanggar di Tabanan pasti kita akan prioritaskan terutama bagi yang kita sudah lihat sendiri bagaimana sanggar-sanggar tersebut, bagaimana komunitas-komunitas itu menghidupi dirinya. Yang kita hindari ini yang fiktif-fiktif gitu, karena ini anggaran dari negara. Tapi kalau yang sudah baik, yang ada, yang kita tahu, ya mudah-mudahan nanti tinggal diberitahukan kepada saya dan kepada bagian yang melakukan kurasi untuk diberikan prioritas semacam itu. Terima kasih. Bapak Putu sekarang memiliki, nanti bagi yang memberikan masukan dan pertanyaan setelah Pak Putu. Pak Putu sekarang diharapkan untuk menyampaikan program Pak Putu sebagai Presiden Darudana at Gallery, at Museum and at Foundation. Dan kemudian Pak Putu perlu didengar sebagai Ketua Asosiasi Museum Indonesia yang sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Tabanan ini. Terima kasih, waktu dipersilakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang tentu kita hormati bersama Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Fadlizon dan jajaran lengkap di sini hadir Pak Menteri. Yang saya hormati juga Bapak Bupati Tabanan, Bapak Wakil Bupati beserta segenap Forkopimda Kabupaten Tabanan. Yang saya hormati juga inisiator kegiatan, moderator Bapak Igusti Nengah Nurate, saya sebut Prof Nurate, Empu Nurate. Beliau ini ilmunya banyak sekali dan saya sangat beruntung sering diajak berdiskusi oleh beliau. Bukan saja bermenit-menit, berpuluh-puluh jam Pak Prof Suksmo. Yang juga saya hormati para seniman, budayawan, maestro
yang hadir, saya hari ini merasa merinding dan bergetar sukma saya melihat bagaimana potensi kemuliaan, kehebatan Kabupaten Tabanan. Bagaimana kerendahan hati pemerintah Kabupaten Tabanan di bawah Pak Bupati membuka diri untuk bersinergi bersama memajukan Kabupaten Tabanan. Tadi ada hal yang menarik, bendera perdamaian kebudayaan itu Pak Bupati. Disebut ada bendera kebudayaan. Tapi tentu bendera kebersamaan untuk mencapai Tabanan singgasana mulia, dan Tabanan menjadi esensi rumah atau awal kebudayaan itu. Saya sebetulnya siapkan paparan sebetulnya, mungkin coba dinaikkan paparannya atau foto dulu yang pertama dinaikkan di layar. Ini kali pertama saya hadir, kalau dulu sebelumnya hadir sebagai mungkin individu, tapi ini sebagai Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia datang melihat kota Tabanan dan di depan patung mahakarya Bapak Nyoman Nuarte, Bung Karno, Founding Father Indonesia. Ada 3 poin dari Sri Sakti. Poin yang utama adalah berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Kalau berdikari ekonomi mungkin sudah mampu, berdaulat sudah, tapi berkepribadian. Nah ini Pak Bupati kayaknya sinergi ini sudah luar biasa, dari tadi pidato sampun ring jero tengah, sudah di Puri, di Kitalar wenten Ide Cokorde Anglurah Tabanan, yang sering tangkil ke beliau bersama-sama diskusi tentang kebudayaan. Nah ini momentum yang baik untuk mensinergikan. Wilayahnya luar biasa, ada tamannya, ada Museum Sagung, tapi itu bisa direstorasi ke depan menjadi museum perjuangan atau museum sejarah Kabupaten Tabanan yang 500 tahun. Dibuatkan galeri, kalau di Jakarta ada National Gallery, di sini ada Galeri Tabanan sebagai galeri daerah yang standarnya juga kualitas atau museum. Juga ada museum seni budaya yang memang tadi saya lihat banyak Pak, termasuk pertanian nih ke seni budaya Pak. Nah makanya coba masuk ke halaman 15 langsung supaya saya bisa singkat. Bisa di next kan di slide. Makna museum mungkin yang harus sampaikan. Museum tadi Pak Menteri jelas berikut, nah ini. Menyampaikan museum itu bukan tempat atau gudang. Belum, sebelumnya back, mundur. Nah sudah kelewatan satu lagi, next. Nah ini stop. Museum adalah rumah tertinggi kebudayaan. Rumah abadi peradaban, rumah sumber inspirasi, dan yang terpenting soko guru bangsa. Dan kebudayaan posisinya strategisnya di situ. Makanya kami bangga, tadi Pak Menteri menyampaikan Bapak Prabowo menciptakan setelah 79 tahun Kementerian Kebudayaan. Kita hormat ke beliau karena kami dari komunitas budaya mendambakan itu. Dan Pak Menteri juga langsung menunjuk Hari Kebudayaan tanggal 17 Oktober yang kita apresiasi. Selama ini belum pernah ada Hari Kebudayaan. Jadi ini esensi museum, sehingga museum itu rumahnya artefak, koleksi original, otentik, bukan replika Pak. Jadi kalau ada nanti kembarannya atau putrannya itu bisa yang di Museum Nasional, di tempat lainnya dibuatkan putrannya ataupun yang namanya kembarannya di museum yang ada di Kabupaten Tabanan. Nah ini sebetulnya cukup banyak, bisa mundur presentasinya, mundur. Nah ini saya perlu mungkin sampaikan, mungkin masuk ke Pak Menteri juga. Memang museum ini sebetulnya nilainya tinggi. Saya kebetulan diberikan tugas untuk menjadi ketua tim standarisasi museum. Nah ini payung hukumnya yang tentu kita harus lakukan ke depan, perbaiki, revisi ataupun harmonisasi. Nah Pak Menteri juga sudah punya visi besar untuk apa? Mengawal undang-undang, bukan hanya museum,
tapi undang-undang kebudayaan atau omnibus kebudayaan. Sehingga payungnya lengkap. Undang-undang cagar budayanya ada, undang-undang pemajuannya ada, undang-undang museumnya otomatis masuk nanti di undang-undang omnibus kebudayaan. Nah memang Pak Menteri, saya sampaikan mohon disegerakan Pak Menteri agar dikawal payung hukum ini. Nanti juga kita berharap museum terus berbenah. Tadi Bapak Menteri betul-betul menyampaikan di luar negeri museum mengantri. Kita di sini mungkin tidak menjadi kunjungan yang diprioritaskan. Makanya diksi kami di asosiasi, kunjungi museum pertama baru kunjungi tempat-tempat lainnya. Agar mendapat menyerap energi, sejarah dan juga kemuliaan seni budaya yang tinggi. Makanya Pak Bupati sudah benar Pak tadi disampaikan langkah strategisnya sekarang setelah ekonomi politik stabil, kepribadian kebudayaan, kota ini dijadikan kota budaya. Rumahnya adalah museum dan galeri itu juga adalah museum, seperti Galeri Nasional adalah sebuah museum yang disebut namanya galeri. Nah makanya kami hadir di sini, saya ingat sekali 16 April dengan Bapak Nurate Dumun di Taman Budaya, hadir pada saat itu ingin memastikan agar sinergi ini terjadi dan akhirnya Pak Prof Suksma, Pak Bupati dan Pak Menteri di sini. Jadi janji saya waktu itu bertemu dengan para tokoh tertepati nih. Ada beberapa tokoh di sini waktu itu hadir dan mudah-mudahan ini momentum yang baik untuk mengangkat potensi, kemuliaan dan juga gagasan besar pendahulu tokoh-tokoh hebat di sini. Ada Maestro Samargantang, ada Maestro Nurate, ada Nuarte, ada Putu Wijaya, ada Dewi Ante. Jangan lupa Pak Bupati, buatkan mereka museum, rumah lahirnya. Jadi orang nanti datang berkunjung ke Bandung melihat parknya Pak Nuarte, tapi dia datang ke Tabanan melihat rumah awalnya, lahirnya Bapak Nyoman Nuarte maupun Putu Wijaya. Nah saya mungkin nanti bisa hadir lagi Pak Bupati dan teman-teman, ini per slide-nya ada 30 Pak, banyak sekali. Saya tahu Pak Menteri harus berangkat, tapi kami siap Pak Bupati berusaha untuk bersama mensinergikan. Karena kami juga ditunjuk oleh Pak Menteri bersama Pak Basuki di tim repatriasi. Kami juga ketua tim standarisasi museum. Kami juga ditugaskan juga untuk di tim Indonesiana dengan Pak Basuki juga. Kami tadi Pak Menteri jelas dan beliau ini sangat luar biasa. Sekarang konsep Dana Indonesia ini sangat inklusif dan harapannya ke depan semua pihak bisa mendapatkan, silahkan akan mengusulkan melalui mekanisme online Dana Indonesiana itu dan memang akhirnya dapat bermanfaat untuk komunitas, kelompok dan lainnya. Nah mungkin saya berusaha bicara hanya 3 menit, 5 menit ini Pak, mudah-mudahan mewakili. Nah nanti kalau memang ada ke depan kesempatan Pak Bupati, saya siap presentasi 2-3 jam untuk bersama kemana arah garis besar haluan daerahnya Pak. Kemana arah Tabanan ke depan dengan kebudayaan. Matur suksema. Banyak masukan menarik sebenarnya dari Pak Menteri, Pak Putu dan Pak Bupati. Tetapi karena Bapak Menteri harus segera ke bandara, satu pertanyaan nanti menyusul setelah beliau pamit. Terima kasih banyak Pak Menteri. Pak Menteri terima kasih banyak. Terima kasih banyak dan saya antar dulu beliau. Iya. Baik, mohon perhatian kepada Bapak Ibu hadirin seluruhnya. Kami mohon untuk selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Kami mohon kepada seluruh hadirin untuk dapat berdiri di tempat dan kami mengundang seluruh rekan-rekan media untuk bisa naik ke atas panggung. Kami mohon kepada Bapak Ibu yang berada di belakang bisa merapat ke depan.
Baik, mohon izin untuk foto bersama akan kami pandu dalam hitungan 3 dengan salam budaya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Dan selanjutnya kami mohon untuk salam tangguh, mengepalkan tangan kanan di depan dada. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Dan selanjutnya mohon berkenan kepada Bupati Tabanan untuk dapat menyerahkan cenderamata atau kenang-kenangan kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Mari kita ketemu. Halo. Kita ke sini. Ya, sini. Baik hadirin, boleh kita berikan tepuk tangannya kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, kami silakan pada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia untuk menuju agenda selanjutnya. Dan kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk tetap di tempat. Dan kami silakan untuk setelah acara ini kita akan melaksanakan ramah tamah yang akan diisi dengan santap sore bersama. Dan dengan berakhirnya santap sore maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian serta kebersamaannya. Mohon maaf apabila terjadi hal-hal yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung. Dan acara kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, sadu, 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 om, santi, 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 om. Selamat sore dan terima kasih.